Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bang Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang cukup menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Ya, kalau kita lihat perdagangan IHSG minggu ini cenderung sepi ya. Namun kemarin memang sempat IHSG naik signifikan dan hari ini profit taking wajar lagi. Dan saya rasa IHSG sampai penghujung tahun atau 2022 akhir nanti di hari Jumat perdagangan terakhir di tahun 2022 itu kecenderungan sideways. Ya, jadi kalau kita lihat, kita flashback dengan tahun 2021 tahun lalu itu juga sama, di bulan Desember itu nggak ada window dressing, tapi akhirnya mundur di bulan Januari, ada namanya January effect. Nah, itu biasanya saham-saham blue chip dikerek oleh fund manager. Nah, menanggapi isu hari ini, teman-teman mungkin dengar berita hoax ya mengenai kebijakan bursa untuk jam trading akan diperpanjang sampai jam 4.30 sore. Nah, itu juga berkaitan juga dengan ARA dan ARB simetris. Dan menurut saya itu juga beritanya belum resmi, dan surat yang beredar di IDX keputusan resmi masih sama, yaitu jam trading masih sama, buka jam 9 tutup jam 3.15 ya. Dan menanggapi banyak pertanyaan, Mas, bagaimana nanti kalau market ini jadi ARA dan ARB-nya simetris? Nah, apakah nanti saham bisa ARB sampai 25%? Dan itu bagaimana strateginya kalau kena kunci ARB kayak gitu? Nah, saran saya teman-teman, kalau misalnya nanti andai kata di 2023, entah bulan apa ya, yang jelas nggak dalam waktu dekat ini kok, entah bulan Februari entah bulan Januari, kebijakan BI untuk membuat ARA dan ARB simetris itu menurut saya bagus ya. Bagusnya kenapa, Mas? Karena dengan ARB dan ARA simetris, jadi nggak ada tuh istilah ARB berjilid-jilid. Nah, karena sekali turun langsung mentok 25%, kayak sebelum kondisi pandemi, sebelum Covid. Jadi saya kenal market dari tahun 2012. Jadi tahu betul bagaimana kondisi market sebelum pandemi kayak gitu. Beda lagi buat teman-teman yang baru belajar di bursa. Itu ya. Jadi tanggapan saya seharusnya positif. Nah, untuk teman-teman yang pemula, mungkin saran saya hindari dulu saham-saham yang volatilitas tinggi atau saham-saham gorengan, karena saham-saham gorengan itu gampang sekali kena ARB. Dan kalau misalnya ARB-nya nanti simetris dengan ARA, ya teman-teman bisa minus sampai 50% kalau misalnya kena saham gorengan gitu. Ya, ini sekilas aja ya. Oke, kita bahas mengenai IHSG ya. Jadi IHSG kalau kita lihat pergerakannya hari ini turun ya, turun 1%. Kemarin sempat naik 1,43%. Kemudian kalau kita lihat ini masih sideways, resisten tertinggi di sini 7.100 sekian belum ketembus. Kemudian hari ini turun ke support ya, sempat tembus ke support 6.850, terus balik ditutup di 6.850 kembali. Ya, harapannya sih besok technical rebound sih IHSG ya, karena ini posisinya berada di support dan masih bergerak di atas MA5, jadi potensialnya masih oke ya. Tapi kalau ternyata besok turun 1% lagi, ya IHSG akan bergerak ke area 6743 di saran itu. Oke ya, kita langsung aja bahas saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi yang pertama ada INKP, kemudian Tekim, Antam, Excel, Akra, Aces, Cepin, MNCN. Dan menu hari ini spesial ya.
hampir semuanya blue chip ataupun second liner, nggak ada saham gorengan. Saham-saham ini kenapa saya rekomendasikan mulai dari sekarang, karena beberapa ada yang sahamnya udah turun cukup rendah dan secara laporan keuangan bagus, kemudian nanti antisipasi kalau terjadi Januari efek. Jadi mungkin beberapa diantaranya bisa teman-teman pakai untuk swing atau bisa tradingin ke akun yang santai gitu ya. Kalaupun ternyata nanti beli langsung naik 1% ke atas ya, langsung di take profit nggak masalah, nanti ngambil lagi gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas mengenai INKP ya. INKP ini saham blue chip di sektor kertas ya. Kalau kita lihat chartnya secara jangka menengah panjang masih uptrend ya, ini masih uptrend sekali kalau kita lihat. Nah ini secara short term memang dia koreksi ya, secara short term dia koreksi. Nah ini sudah berada di support ya, sudah berada di support ya. Ini kalau kita tarik ini secara stokastik dia udah di bawah 20%. Jadi kalau kita analisis teknikal itu ada dua indikator momentum secara garis besar, yaitu stokastik dan RSI. Kalau saya lebih nyaman pakai stokastik ya, karena parameternya 5 hari, 3 hari, 3 hari, jadi lebih pendek. Kita mau pakai day trading juga bisa, kita mau pakai swing 3 hari sampai 1 minggu juga bisa. Nah kalau bentuknya biru seperti ini di bawah 20%, ini mengkondisikan bahwasanya saham ini sudah oversold atau istilahnya sudah jenuh jual. Dengan kata lain, saham INKP ini sebetulnya sudah murah secara momentum. Nah kalau di atas 80% berarti saham sudah berada di area overbought atau jenuh beli, dan itu mengindikasikan bahwa saham tersebut mahal secara momentum jangka pendek kayak gitu ya. Nah ini kita lihat INKP ini murah ya. Ini dari sisi momentum ini murah, dari sisi valuasi juga sebetulnya INKP ini murah ya. Kalau kita lihat asing akumulasi terus, kemudian dari sisi finansial di sini kalau kita lihat di kuartal 3 kemarin labanya juga meningkat. Teman-teman lihat EPS-nya di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 itu growth terus ya, dan PER-nya kecil di bawah 5, bahkan kalau menurut saya ini merupakan saham yang under value ya, karena syarat kita screening saham yang under value itu PER di bawah 10, kemudian PBB di bawah 1. Nah ini PBV-nya 0,6. Nah jadi teman-teman bisa buat pilihan untuk swing atau buat scalping. Nah kemudian secara teknikal bagus. Jadi kalau semisal nanti dia rebound, potensinya dia akan naik ke kisaran ini ya, kisaran MA20 ya, MA20 daily. Nah ini kisaran 9475 atau 9500. Ini secara swingnya. Kalau jangka pendeknya, kalau misalnya rebound kemungkinan ke sini ya 9200 ya. Karena ini ya ada potensi sekitar 1,5 sampai 3% lah profitnya. Nah kalau dilihat polanya ini juga sama ya. Ini dia oversold naik 2 hari, oversold naik 2 hari, terus ini udah sekitar 1 minggu turun. Jadi harusnya tinggal technical rebound aja. Kalau dilihat dari si MACD memang masih fase distribusi ya. Jadi secara swing posisinya memang dia masih cenderung distribusi atau sideways. Tapi secara momentum dia akan mengalami technical rebound. Oke ya. Itu mengenai INKP. Dan berikutnya kita bahas Tekim ya. Tekim ini sama dengan INKP ya. Jadi saya nggak bahas banyak karena ini biasanya satu grup, satu sektor. Kalau lagi jalan ya jalan bareng, kalau lagi turun ya turun bareng. Dan ini juga sama, ini lagi oversold banget ya. Jadi ini udah disupport, teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini 7000 ya, dikit lagi dia mantul. Terus kalau dari sisi MACD dia masih downtrend ya secara short term, dan kemudian masih cenderung distribusi.
saya prediksi ini nanti MACD-nya akan positif seperti ini, kemungkinan nanti pertengahan Januari ya, kemungkinan pertengahan Januari baru dia uptrend. Nah, kemungkinan ini besok atau lusa dia harusnya technical rebound dulu ya, technical rebound sesaat dulu. Oke ya, itu mengenai Tekim. Kita langsung next ke Antam. Ya, Antam kemarin di kuartal 3 labanya naik 50 sekian persen ya. Jadi menurut saya juga lumayan bagus di tengah dari larangan ekspor biji nikel oleh pemerintah. Nah, namun kita tahu sebetulnya pemerintah melarang ekspor biji nikel itu juga bagus juga sih buat Indonesia. Jadi supaya kita itu sumber daya alamnya itu nggak dinikmati oleh luar negeri gitu. Jadi kita bisa optimalkan ke dalam negeri gitu. Nah, itu juga bisa juga nanti otomatis akan mempengaruhi supply sama demand atau permintaan dan penawaran biji nikel di global. Kalau ternyata Indonesia ekspornya kecil ke global, otomatis juga permintaan nikel di global akan tinggi dan itu juga akan secara tidak langsung menaikkan harga nikel. Harapannya sih seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat Antam nih posisinya lagi sideways. Ya, lagi sideways. Nah, ini tadi kena rejection support ya, mantul balik lagi ke 2000. Nah, ini targetnya di sini. Kalau saham lagi sideways itu kita enak patokannya. Naik turunnya ya di situ-situ aja gitu. Nah, ini udah kelihatan. Nah, resistnya berapa? 2080 ya. Jadi kalau kita ngambil di Antam deket 2000, palingan jual kita di 2070 atau di 2050. Lumayan udah dapat 2-4% gitu loh. Dan saham model-model kayak Antam, YNKP, Tekim, teman-teman pakai lot gede pun nggak masalah karena fundamentalnya bagus, nggak gampang kena ARB kayak saham-saham gorengan kayak gitu. Itu ya. Lalu kita cek secara bandarmologi ya. Secara bandarmologi ada SI, CC, AK yang akumulasi ya. Nah, yang diwaspadai cuma satu aja sih, ini BK jualan 100.000 lot ya. Cuman kalau dikomposisikan lebih dominan beli daripada sellernya ya. Ini sellernya dominan satu, yang lainnya sellernya kecil. Ini yang bayar top bayarnya lumayan gede komposisinya. Itu ya mengenai Antam. Kita next ke Excel. Excel ini secara jangka menengah MACD-nya udah positif, menunjukkan dia lagi akumulasi, periodenya lagi akumulasi, dan ini udah selesai ya. Ini saya lihat sih downtrendnya so far udah selesai nih. Terendahnya di 2010 ya. Ini ada resisten yang harus ditembus oleh Excel ya. Ini di kisaran 2170 ya. Hari ini high-nya 2170. Jadi gagal ditembus. Tapi saya yakin besok atau lusa dia masih akan mengetes lagi 2170. Kalau 2170 tembus, maka next dia akan bergerak lagi ke area 2200 ke atas ya. Minimal kesinilah targetnya 2250. Nah, jadi ini harganya udah turun jauh, sudah murah sih kalau menurut saya. Buat simpenan Januari efek juga masih oke. Oke ya. Oke, Excel sudah, kita langsung aja ke Akra. Akra ini sama, secara jangka menengah panjang dia masih uptrend, strong uptrend ya. Kalau kita lihat masih strong uptrend, cuman secara short term dia sideways ya. Dia sideways.
Nah ini hari ini sebetulnya dia udah breakout ya, dia akan ngetes lagi ke area ini ya. Nah ini resistnya sekitar 1465. Jadi hari ini dia bisa breakout dari 1410. Target selanjutnya dia antara ke 1445 sampai 1465. Ada potensi gain sekitar 3-4%. Ini juga merupakan saham blue chip juga ya. Terus ini juga sudah periode akumulasi, jadi kayaknya sih sudah mulai menunjukkan uptrend lagi ya. Oke. Akra ini yang enak sih, bid overnya dia tipis ya. Jadi bid overnya dia 3 ribuan, 4 ribuan. Jadi gerakannya cepat, jadi buat scalping juga oke gitu loh. Oke ya, itu mengenai Akra. Kita langsung aja ke Cepin. Cepin ini sama ya, sama juga dia lagi sideways. Ini sidewaysnya panjang sekali teman-teman ya. Tapi kalau begitu jebol, cantik nih kalau saya lihat. Kemarin candlesticknya bagus, kemarin naik 3% ya, ini naik 3%. Hari ini profit taking wajar karena IHSG-nya turun ya. Besok kemungkinan dia akan technical rebound kembali dan akan ngetes 6050. Kalau 6050 tembus, targetnya ke 6,5 sini. Ini untuk swingnya ya. Tapi kalau saham kayak gini, teman-teman naik 1%, 2% buang aja nggak masalah gitu loh. Sekarang teman-teman misalnya trading saham gorengan, tradingnya dengan size lot kecil ya, karena nggak bisa pakai lot banyak. Kadang ada saham gorengan yang nggak liquid, misalnya beli 10-20 juta gitu ya, sama-sama spot jantung sih. Tapi kalau saya mending, kalau misalnya ada kesempatan salah satu saham blue chip yang lagi disupport ya, saya mending beli langsung 100 juta atau mungkin 200 juta sekali tembak 1%, buang. Kan sama aja. Kalau dari sisi mungkin kita scalping, dari sisi spot jantung sama gorengan sama aja gitu. Gorengan ada resiko ARB itu sih. Jadi kalau gorengan boleh sih trading, cuman ya dana kecil aja. Dan itu pun menurut saya kalau kita cari percentage yang sampai puluhan persen ya agak sulit juga ya. Jadi di bursa itu kan kita nyari untung 1% sama nyari untung arah, banyakan yang naik 1%. Coba teman-teman cek dari stock ranking nih, dari stock ranking ini kira-kira banyakan naik yang 1% atau arah gitu loh. Paling naiknya 2%, 3%, ada yang 5%, ini 1%. Ada juga yang naik 10%, 15%, tapi kan nggak banyak. Rata-rata kan naiknya 1%, 1%. Gitu sih. Kalau buat pemula, teman-teman kuatin mental pemenang dulu sih. Jadi sebisa mungkin tuh teman-teman ini tingkatin win sama lossnya. Jadi misalnya trading sampai 10 kali, 7 kali win, 3 kali loss, berarti teman-teman udah berhasil. Atau trading 100 kali, teman-teman win 60 kali, yang 40 kali loss. At least kalau di total masih win yang 60 kali secara nominal ya, berarti teman-teman udah berhasil metodenya. Kayak gitu sih caranya. Oke ya, Cepin sudah. Kita langsung ke Aces ya. Aces ini downtrend parah banget. Udah 1 tahun. Jadi di sini terakhir November ini 1.500. Sekarang udah Desember ya. Jadi turunnya udah jauh, udah 80%, 80% mungkin turunnya ya. Ini kemarin mantul dari all time low-nya dia di sini.
Nah, dia mantul ke sini. Ini kalau kita lihat mulai menunjukkan ini ya, uptrend secara jangka pendek ya. Nah, ini sudah mulai ketembus ya. Supportnya, targetnya ke 520. Tadi sempat ngetes 520 tapi gagal. Nah, ini support kuatnya 488. Selama nggak tembus 488 bolehlah di scalpingin. Enaknya saham 500 itu naik 5 poin 1 tick itu udah 1% ya. Jadi cari cuan 1% gampang sih kalau saham range 500. Nah, kalau 488 jebol gimana Mas? Nah, kita sekalian aja tunggu di MA20 daily di sekitar ini ya, 460. Kemungkinan akan turun ke situ. Hardware ini memang biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru memang secara historis penjualan mereka naik gitu. Jadi ya sahamnya biasanya ikut kekerek naik. Terus Hardware ini juga dulunya pernah masuk LQ45, pernah masuk blue chip juga gitu ya. Jadi secara historis dulu itu dia pernah masuk ini juga, MSCI Index juga gitu. Nah, kan uptrend panjang kan ya. Ini chart tahunannya dia ya. Chart selama 10 sampai 15 tahun terakhir. Jadi dulunya merupakan saham yang primadona nih kalau saya lihat Aces ini. Jadi ya sejarah pasti berulang lah. Ya. Moga-moga ini bisa uptrend kembali. Mirip sih kayak Unilever Aces itu. Itu ya. Oke, terakhir kita langsung ke MNCN. Sektor media juga lagi terseok-seok nih, MNCN, SCMA, BMTR dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya juga sudah murah nih, MNCN. Saham blue chip juga ya, dibanting segini parah. Nah, ini kemarin sempat terendah di 715. Ini mulai technical rebound ya. Nah, ini targetnya ke sini secara short term. Dia akan ngetes resist 770. Jadi ada spare potensi kenaikan 4-5% ya. Nah, ini kita lihat MACD-nya ini sudah golden cross, sudah akumulasi ya. Secara fundamental ya nggak diraguin lagi lah, grup MNC kan bagus ya. Ya, ini nanti jatuhnya saham-saham kayak gini yang saya sebutin semua tadi, mereka akan manggung ketika IHSG kenceng ya. Mereka akan naik kenceng kalau IHSG juga kenceng. Nah, mumpung nih teman-teman IHSG belum di atas 7.000 nih. Ini saya pengalaman 2021 lalu, kalau kita lihat kondisinya persis kayak gini. Nah, Januarinya kenceng gitu. Oke ya, saya rasa sudah semua ya saya review malam hari ini. Ada INKP, Tekim, Antam, Excel, Akra, kemudian Cepin, Aces, MNCN. Dan sekali lagi, semua yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual saham. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dan sebagai bahan analisis teknikal teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu. Akan ada banyak benefit bila teman-teman join Mira Aset dengan saya. Ada grup private mentoring, bimbingan, dan lain sebagainya. Nanti akan saya kasih link deskripsi ya di bawah. Teman-teman juga bisa langsung registrasi online. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.